Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NIM 240-254. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait analisis titik impas, manajemen kas dan surat berharga, manajemen piutang dan pinjaman, dan manajemen persediaan dan pendanaan jangka pendek. Baik, materi pertama yaitu analisis titik impas. Analisis titik impas atau analisis peluang pokok atau dikenal dengan nama analisis break even point atau BEP merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Analisis titik impas sering juga disebut analisis perencanaan laba atau profit planning. Analisis ini biasanya sering digunakan apabila perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk baru, yang artinya dalam memproduksi produk baru tentu berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan, kemudian penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumsi baik dalam unit maupun rupiah. Materi selanjutnya yaitu manajemen kas dan surat berharga. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan yang mengatur arus kas dan mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ideal kas dan rencana kas. Manajemen keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam melakukan investasi di surat berharga tidak dapat dilakukan secara serampangan, akan tetapi harus mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi hal ini dilakukan. Jangan sampai perusahaan menderita kerugian, dan lebih dari itu faktor jatuh tempo saat dibutuhkannya harus dipertimbangkan secara matang. Artinya apabila perusahaan membutuhkan dana, maka surat berharga harus siap direalisasi menjadi kas. Selanjutnya yaitu manajemen piutang dan pinjaman atau analisis kredit. Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya suatu kredit ditunjukkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Tujuannya jangan sampai kredit yang dibiayai nantinya tidak layak. Kalau ini terjadi, maka kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman alias macet. Tidak hanya itu, ketidakmampuan membayar angsuran kredit bagi nasabah juga akan terkena dampak dari beban yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu manajemen persediaan dan pendanaan jangka pendek. Sediaan merupakan salah satu aspek yang dikelola oleh perusahaan di samping aspek lainnya. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi barang, maka kebutuhan sediaan guna menunjang proses produksinya sangat diperlukan. Sediaan baik berupa sediaan barang mentah atau barang jadi. Ketersediaan barang mentah dan barang jadi untuk proses produksi selanjutnya dapat menghindari tersendatnya akibat yang tidak dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan produksi. Sedangkan pendanaan jangka pendek, perencanaan keuangan jangka pendek juga dibutuhkan untuk membiayai aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan model kerja perusahaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.